Kimetsu no Yaiba tidak sesuai dengan sains? What? Hai Nagamer, ketemu lagi dengan gue Prof. Onri, anak magang Crystal Studio yang kalian cintai dan kalian tunggu-tunggu. Dimana lagi kalau bukan di Belajar Bersama, dimana kita akan belajar dari hal-hal yang seru. Kali ini, mari kita bikin salty para penggemar Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Well, jelas anime ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, karena Demon itu nggak ada ya. Kenapa? Because science said so. Checkmate, dude. Tapi walaupun sangat tidak scientific, bukan berarti anime ini jadi jelek gitu. Gue harus ngingetin ini tuh di awal video dan di akhir video harus gue ulang lagi, karena ya ada beberapa dari kalian ya nggak ngerti apa yang gue maksud di sini. Ya bukan berarti anime kesukaan kalian itu jelek, tapi gue itu cuma ngomongin what if beberapa dari fenomena yang ada di anime yang kalian suka itu dibawa ke real life dengan fakta sains yang ada. That's it. Bukan berarti yang tidak sesuai dengan sains itu jadi jelek. Oke? Well, ada beberapa hal yang cukup menarik untuk kita bahas kali ini ya, tentang Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer. Apa aja itu? Mari kita bahas. Yang pertama, skill penciuman manusia. Di animenya, Tanjiro, yaitu karakter utama dari anime ini, itu punya skill penciuman yang cukup baik. Dia bisa ngedeteksi sesuatu dan menyimpulkan apa yang ada di sekitarnya hanya dengan mencium baunya saja. Nah, sebenarnya seberapa jago sih penciuman manusia? Apakah sejago Tanjiro? Well, selama ini banyak yang percaya kalau skill penciuman manusia itu kalah dengan spesies-spesies lain. Ya kalau di-compare dengan anjing sih memang kita kalah. Maka dari itu kita butuh anjing pelacakan, karena penciuman anjing itu jauh lebih baik daripada manusia. Tapi walaupun kita kalah dengan anjing, bukan berarti penciuman manusia itu buruk. Berdasarkan hasil studi yang dilakukan pada tahun 2017, kalau dilihat dari datanya, manusia itu lebih unggul daripada spider monkey, squirrel monkey, dan juga beberapa spesies yang lainnya. Bisa disimpulkan kalau penciuman manusia itu ya gak jelek-jelek amat gitu. Terus juga ditemukan fakta menarik tentang penciuman manusia. Manusia jauh lebih jago untuk mengidentifikasi bau darah ketimbang tikus. Jadi ya mungkin aja sih lu bisa nge-recognize sesuatu kayak Tanjiro hanya berdasarkan dari baunya. Tapi ya mungkin range-nya tidak sejauh itu ya. Maksudnya ya pasti ada di jarak tertentu saja kita bisa mengidentifikasi bau tersebut itu bau apa gitu. Kedua, latihan teknik pernapasan. Kalian inget nggak sih scene di mana Tanjiro itu harus latihan di gunung? Katanya sih itu buat ngendaliin pernapasannya biar bisa jadi lebih kuat untuk nge-slay demon. Tapi apa sih sebenarnya yang bakal terjadi kalau kita latihan fisik di gunung? Kalau di real life itu dampaknya gimana gitu? Kalau di gunung itu udara lebih tipis, maksudnya kadar oksigen itu lebih rendah. Hal ini karena gravitasi menahan oksigen dekat dengan permukaan. Gunung itu bisa dibilang permukaan juga, tapi maksudnya permukaan yang rendah gitu. Gimana ya nyebutinnya? Di dataran yang tidak tinggi. Jadi karena gravitasi, oksigen itu tertahan di permukaan yang tidak tinggi. Ya, dataran yang tidak tinggi. Jadi kan kalau semakin tinggi ya semakin jauh dengan permukaan yang awal tadi kan. Oksigen yang ada di ketinggian itu lebih sedikit dibanding dengan yang ada di permukaan tadi. Penurunan kadar oksigen itu berkaitan dengan penurunan tekanan. Tekanan udara di ketinggian itu juga jauh lebih rendah dibanding tekanan yang ada di permukaan yang tidak tinggi. Biasanya kalau di dataran rendah, itu tekanan udaranya lebih besar dibanding tekanan udara yang ada di paru-paru kita. Jadi kita lebih gampang untuk bernafas. Sedangkan kalau di ketinggian, tekanan udara lebih rendah dibanding tekanan yang ada di paru-paru kita. Jadi kita lebih sulit untuk bernafas. Well, alhasil kadar oksigen yang masuk ke tubuh kita juga jadi berkurang kan. Well, yang jelas kita pasti bakal bernafas lebih cepat. Jantung kita akan berdetak lebih cepat juga. Terus juga salah satu hormon
hormon tubuh kita yaitu erythropoietin atau disingkat dengan EPO itu bakal meningkat untuk mendapatkan oksigen lebih banyak lagi untuk dikirimkan ke otot. Nah, ada beberapa atlet yang memanfaatkan hal ini, jadi mereka latihan di gunung, terus nanti perubahan fisiologis mereka itu mereka bawa ke dataran rendah kembali hingga 10-20 hari ke depan. Ya, benefitnya mereka bisa menyerap oksigen lebih banyak dan itu bakal meningkatkan kemampuan fisik mereka, misalnya untuk lari atau olahraga-olahraga yang lain. Akan tetapi, ternyata terlalu lama tinggal di gunung itu bakal menyebabkan otot kehilangan kemampuan untuk menggunakan oksigen. Beda ya, yang satu pengiriman oksigen ke otot, yang satu lagi gimana otot itu menggunakan oksigen. Jadi sebenarnya ada ukuran tertentu gimana caranya kita mendapatkan hasil yang optimal. Jadi ya ada batasan tertentu. Nggak linear aja gitu, semakin lama lo di gunung semakin kuat ya. Nggak gitu ternyata. Kalau kelamaan dan berlebihan seperti Tanjiro sih ya daya tahan tubuh dan kinerja fisik kalian itu pasti bakal menurun. Yang ketiga, total concentration breath-nya Tanjiro. Tanjiro menggunakan teknik pernafasan ini untuk meningkatkan kapasitas paru-parunya. Jadi dia bisa, slaying a demon. Dia bisa ngebunuh demon karena bernafas dengan benar. Kita bisa bilang pernafasan yang dipakai oleh Tanjiro ini bukan pernafasan dada, tapi pernafasan perut. Ya, memang dengan pernafasan perut itu bisa meningkatkan kapasitas oksigen yang masuk ke dalam paru-paru. Banyaknya oksigen yang masuk itu sangat membantu tubuh melakukan aktivitas-aktivitas fisik. Selain itu, pernafasan perut juga bisa meningkatkan fokus kita, terus juga menurunkan konsentrasi kortisol, yaitu hormon yang dihasilkan ketika kita stres. Mungkin ini yang dibutuhkan oleh Tanjiro ya, karena demon itu bentuknya aneh-aneh dan skillnya tuh aneh-aneh juga. Jadi ketika lu ketemu dengan demon, lu harus fokus untuk nge-slay mereka. Jangan stres kalau ketemu demon yang cukup menyeramkan. Tapi ya tentu aja dengan bernafas lu nggak bakal bisa buat ngebikin dengan elemen-elemen kayak air, api, listrik, dan sebagainya. Ya, tapi nggak masalah anime itu mau tidak sesuai dengan sains, nggak ada masalah sama sekali. Gue ngerti beberapa dari penonton Clean Sound itu masih bocah ya, tapi bukan berarti kalian tidak bisa mengendalikan emosi kalian. Kalau misalnya kalian ke-trigger dengan video ini, gue saranin kalian untuk tarik nafas, menggunakan pernafasan perut, lalu hembuskan. Setelah kalian sudah merasakan kalian tidak berapi-api, baru kalian komentar. Ya, itu bisa bentuk saran, bisa bentuk apresiasi, ataupun kritik gitu. Itu lebih bagus buat kalian, buat gua, buat Clean Sound, buat umat manusia ya. Ketika semua orang bisa mengendalikan emosinya. Well, ya itu aja dari gua. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian yang suka banget dengan Demon Slayer. Gua Prof. Andri, stay clean and sound.